Shalom, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pada malam ini kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu. Ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, mampukan kami untuk dapat mempraktekkan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, judul renungan malam kita pada saat ini berjudul pelajaran tentang penerimaan, yang diambil dari pedoman pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa Triwulan 3 tahun 2020, menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya, yang ditulis oleh Pendeta Mark Finley. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan memberi contoh kepada mereka apa artinya melihat setiap individu dari perspektif yang baru. Yesus mengajar murid-muridnya cara melihat orang melalui kacamata surga. Pandangannya tentang orang-orang adalah radikal. Dia melihat mereka bukan sebagaimana mereka ada, melainkan seperti apa mereka kelak. Dalam semua interaksinya dengan orang-orang, dia memperlakukan mereka dengan bermartabat dan hormat. Seringkali ia mengejutkan para muridnya dengan cara ia memperlakukan orang-orang. Hal ini terlihat benar dalam interaksinya dengan wanita Samaria. The Archaeological Study Bible melakukan pengamatan menarik tentang hubungan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Keretakan antara orang Samaria dan orang Yahudi berasal dari periode awal. Menurut 2 Raja-Raja 17, orang-orang Samaria adalah keturunan orang-orang Mesopotamia yang dipaksa tinggal di tanah Israel Utara oleh Raja Asyur setelah pengasingannya tahun 722 sebelum Masehi. Mereka menggabungkan penyembahan Yahweh dengan praktik penyembahan berhala. Ini dicatat di dalam buku The Archaeological Study Bible, Zondervan Publishing 2005, halaman 1727. Selain praktik penyembahan berhala ini, mereka mendirikan saingan keimamatan dan kuil saingan di Gunung Gerisim. Mempertimbangkan perbedaan teologis seperti itu dengan orang-orang Samaria, murid-murid pasti bingung ketika Yesus memilih rute orang Samaria menuju ke Galilea. Mereka terkejut bahwa Yesus tidak membiarkan dirinya terlibat dalam perdebatan agama. Dia menarik secara langsung pada kerinduan wanita Samaria untuk penerimaan, cinta, dan pengampunan. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika saudara-saudari membaca di dalam Yohanes 4 ayat 3-34, ketika Yesus mendekati wanita Samaria, bagaimanakah Yesus mendekati wanita Samaria itu?
Apakah tanggapan wanita itu terhadap percakapan Kristus dengannya? Apakah tanggapan murid-murid terhadap pengalaman ini? Dan bagaimanakah Yesus memperluas visi mereka? Pelajaran kekal yang Yesus rindu untuk ajarkan kepada murid-muridnya dan kita masing-masing hanyalah ini: mereka yang memiliki Roh Kristus akan melihat semua orang melalui mata belas kasih ilahi. Ini dicatat di dalam The Signs of the Times 20 Juni 1892 yang ditulis oleh Ellen G. White. Sehingga timbul pertanyaan pada malam hari ini: siapakah orang-orang yang karena pengaruh budaya dan masyarakat Anda sendiri, Anda cenderung memandang dengan jijik atau kurang hormat? Mengapakah Anda harus mengubah sikap Anda? Dan bagaimanakah perubahan itu bisa terjadi? Saudaraku, sahabat-sahabatku, marilah kita menerima pelajaran kekal yang Yesus rindu untuk ajarkan kepada kita. Dan biarlah kita masing-masing memiliki Roh Kristus, sehingga kita bisa melihat semua orang melalui mata belas kasih ilahi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas perlindungan Tuhan dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengarkan, yang mengajak kami untuk memiliki kuasa kesaksian pribadi, untuk mendapatkan pelajaran kekal yang Yesus rindu untuk ajarkan kepada kami masing-masing, sehingga kami bisa memiliki Roh Kristus dan kami bisa melihat semua orang melalui mata belas kasih ilahi. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada malam ini kami doakan khusus bagi saudara-saudari, sahabat-sahabat kami bersama keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, melindungi dan keselamatan, kesejahteraan serta kesuksesan dalam pendidikan, pekerjaan dan pelayanan, serta diberkati di dalam segala hal. Dan ketika kami beristirahat malam ini, jaga dan lindungi kami, berikan tidur yang nyenyak, dan bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan adalah juru selamat kami. Amin. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus akan menyertai kita semua. Sampai bertemu di dalam renungan malam selanjutnya. Selamat malam dan Tuhan Yesus
memberkati.